Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Septia Arifin, NIM 0320011262. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan materi dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran. Nah, video kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk evaluasi, fungsi, dan prinsip-prinsipnya. Sebelum kita masuk ke materi itu, kita harus mengetahui apa itu evaluasi pembelajaran atau pengertian dari evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran adalah suatu tindakan maupun proses melakukan penilaian terhadap data untuk menentukan sejauh mana tujuan pendidikan sudah tercapai yang bisa digunakan pula dalam membuat keputusan. Pembelajaran adalah proses kerja sama antara guru dan peserta didik dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada, baik potensi yang ada di dalam maupun potensi di luar peserta didik sebagai suatu proses kerjasama. Jadi, evaluasi pembelajaran adalah proses pengumpulan informasi hasil kerjasama antara guru dan siswa dalam proses belajar sehingga diketahui kelemahan dan kelebihannya untuk kemudian dilakukan perbaikan untuk mengetahui keputusan atau penyusunan program selanjutnya. Nah, kita masuk ke bentuk-bentuk evaluasi. Secara garis besar, ada dua macam bentuk penilaian, yaitu bentuk tes subjek dan bentuk tes objektif. Berikut penjelasannya. Yang pertama, tes subjektif. Tes subjektif ini biasa disebut juga sebagai tes esai atau essay examination. Yang dimaksud dengan tes esai adalah tes yang berbentuk pertanyaan tulisan yang jawabannya merupakan karangan atau esai atau kalimat yang panjang-panjang. Tes esai merupakan bentuk penilaian yang paling dikenal dengan banyak digunakan oleh guru-guru di sekolah dari dulu sampai sekarang. Umumnya, tes esai ini berjumlahkan 5-10 item soal saja. Bentuk esai dapat digunakan untuk mengukur kegiatan belajar yang sulit diukur oleh bentuk objektif. Dilihat dari luas sempitnya materi yang ditanyakan, maka tes bentuk esai atau bisa juga disebut uraian dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu uraian terbatas atau dan uraian bebas. Nah, apa itu uraian bebas? Uraian bebas artinya butir soal itu hanya menyangkut masalah utama yang dibicarakan tanpa memberikan arahan tertentu dalam menjawabnya. Kemudian, apa itu uraian terbatas? Uraian terbatas artinya peserta didik diberi kebebasan untuk menjawab soal yang ditanyakan. Namun, arah jawaban dibatasi sedemikian rupa sehingga kebebasan tersebut menjadi bebas yang terarah. Yang kedua, ada tes objektif. Tes objektif sering juga disebut tes dikotomi karena jawabannya antara benar atau salah dan skornya antara 1 atau 0. Disebut tes objektif karena penilaiannya objektif. Siapapun yang mengkoreksi jawaban tes ini, maka hasilnya akan sama karena jawabannya sudah jelas dan pasti. Tes objektif terdiri atas beberapa bentuk, yaitu benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, dan melengkapi jawaban atau jawaban singkat. Yang pertama ada tes benar salah. Tes benar salah adalah butir soal atau tugas yang berupa pernyataan yang jawabannya menggunakan pilihan pernyataan benar atau salah. Alternatif jawaban bisa berbentuk benar salah, setuju tidak, setuju, baik atau tidak baik. Nah, yang kedua tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda ini umumnya terdiri atas kalimat pokok yang berupa pernyataan yang belum lengkap dan diikuti oleh 4-5 kemungkinan jawaban yang dapat melengkapi pernyataan tersebut. Pelajar harus memilih salah satu di antara kemungkinan jawaban tersebut. Yang ketiga, tes menjodohkan. Tes menjodohkan ini sering dikenal dengan sebutan less matching. Tes mencari pasangan, tes menyesuaikan, tes mencocokkan, dan tes pembandingan.
Jadi dalam tes ini disediakan dua kelompok bahan dan peserta didik harus mencari pasangan yang sesuai antara kelompok pertama dengan kelompok kedua sesuai petunjuk yang diberikan dalam tes tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi evaluasi pembelajaran. Masih berkaitan dengan pencapaian peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bahan pertimbangan bagi guru untuk mengambil langkah perbaikan. Yang kedua, sebagai sumber informasi bagi guru untuk lebih memahami karakteristik setiap peserta didik. Yang ketiga, sebagai bahan pelaporan guru tentang hasil pembelajaran kepada kepala sekolah dan orang tua atau wali. Dan yang keempat, sebagai tolak ukur keberhasilan guru dalam mengajar. Kita masuk ke prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada kontinuitas. Pada prinsip ini harus dilakukan evaluasi secara kontinu atau berkesinambungan dengan evaluasi sebelumnya. Hal ini dilakukan sejak awal pembuatan RPP sampai dengan pelaporannya untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang perkembangan peserta didik. Yang kedua ada komprehensif. Pada prinsip ini evaluasinya dilakukan dari proses belajar hingga hasil belajar dari siswa itu sendiri, karena dalam proses belajar tersebut guru tidak hanya dituntut paham materi tetapi juga bagaimana guru tersebut membentuk karakter siswa yang baik agar berdampak positif di kehidupannya. Dan yang ketiga, kooperatif. Proses evaluasi harus dilakukan dengan berkoordinasi dari berbagai elemen yang turut andil dalam perkembangan siswa, mulai dari kepala sekolah, guru mapel, wali kelas, ortu, hingga petugas administrasi. Bahkan sangat dianjurkan juga bekerja sama dengan siswa itu sendiri. Yang keempat, objektif penilaian hasil dalam evaluasi belajar haruslah bersifat objektif. Artinya, faktor-faktor subjektif seperti hubungan guru dengan siswa dan faktor perasaan karena merasa atau yang lainnya tidak diboleh masukkan ke dalam evaluasi. Jika siswa tersebut mendapatkan nilai kurang baik, berarti harus dimasukkan nilai tersebut dan pemberian catatan untuk memotivasi siswa dan pemberitahuan kepada orang tua. Yang kelima, praktis. Prinsip evaluasi pembelajaran harus bersifat praktis. Artinya, kegiatan tersebut harus menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Pada prinsip ini sangat menekankan kemudahan guru untuk menyusun instrumen penilaian yang mudah digunakan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga memungkinkan digunakan oleh guru lain. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.